Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan ketika kita datang menghadap ke tahtanya yang kudus. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita siapkan hati, kita akan awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau beribadah kepada Engkau ya Bapa. Setiap hati kami penuh rasa syukur ya Tuhan Yesus. Kami mengingat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami beribadah ya Bapa, Engkau ubahkan kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu ya Bapa. Ini saatnya kami siap beribadah, kami akan naikkan syukur kami melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Kita katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami menaikkan syukur lebih lagi. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Selama, mari angkat suara kita sembah Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur bagi-Mu,
dalam lagi sembah Dia, katakan ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tangan kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari angkat suara kita sembah Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Doa kami ya Tuhan, biarlah hati ini selalu naikkan syukur kepada Engkau. Hati ini dilimpahi oleh nikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa lebih dekat lagi ya Tuhan kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan Yesus, kami rindu lebih lagi menyenangkan hati-Mu, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Mari Allah kami, lawan kami ketika kami naikkan syukur kami. Mari semuanya segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, pujilah, kami sembah, kami naikkan syukur kami. Kami membesarkan nama-Mu di tempat ini. Hanya Engkau yang layak dipuji dan sembah. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Yesus, untuk mencari persembahan yang hidup ya Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau.
kami ya Bapa. Kami datang beribadah kepada Engkau. Engkau segalanya ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami angkat suara kami agungkan ya Bapa, kami besarkan nama-Mu Yesus. Terpujilah, haleluya. Urapaya takaralabayasa. Penuhi kami Yesus, penuhi kami ya Allah. Sungguh ya Bapa, Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Tak bisa kami balas ya Tuhan Yesus kebaikan-Mu. Engkau layak ya Bapa, Engkau layak disembah. Kami akan tetap setia, kami akan tetap cinta Engkau. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Kita katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku kami persembahkan ya Bapa, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama dari awal nyanyikan. Ku tetap cinta, katakan ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Sama-sama katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat suara kita sembah Dia, nyanyikan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan ku balas dari apa yang ku beri. Kami mau persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau mengakui dari awal, sama-sama katakan ku tetap cinta. Kami kan tetap cinta Yesus, ku tetap cinta. Oh, walau badai datang, walau
tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah. Terlalu banyak yang Tuhan, oh Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Biar kami tetap setia, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami kan tetap setia. Haleluya, amin. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita angkat suara kita sembah. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan ku kagum hormat akan Engkau. Ku
Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan buat kami. Turunkan berkat-Mu. Lawat anak-anak-Mu, penuhi kami semua dengan hadirat. Karena dalam hadirat kami kenyang dengan segala yang baik. Tuhan, biarlah ya Tuhan aku berdoa kebaikan kemurahan-Mu mengikuti setiap anak-anak-Mu ini. Ada rasa syukur, rasa puas. Doa saudara, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Berdoa saudara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk masa depan, berdoa untuk pekerjaan, karir, berdoa untuk iman. Aku berdoa ya untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan berikan ya Tuhan kesembuhan buat mereka. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan mereka Yesus. Mereka yang jatuh, ulurkan tangan-Mu untuk angkat mereka ya Tuhan. Bangkit kembali, jadi terang. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. berikan hati yang melimpah dengan syukur. Biarlah ya Tuhan pintu, ya Tuhan surga itu selalu terbuka dalam hidup kami. Kalau kami penuh dengan rasa syukur pada Tuhan.
Tuhan terima kasih, ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami selalu bersungut-sungut, kami selalu sikap menuntut. Tuhan, kami tidak pernah ya Tuhan, biarlah ya Tuhan lewat menara doa ini, hadirat membuat kami kenyang. Sehingga kami berkata kami puas dalam Tuhan. Kami berkata kami cukup ya Tuhan. Makasih Yesus. Kami cukup ya Tuhan. Makasih. Berkati setiap anak-anakmu ini Tuhan. Berbicara secara buat pribadi buat kami. Urapi hambamu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami mau belajar. Bicara Tuhan buat kami. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Ya, shalom saudara. Dalam minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang perkataan atau berbicara. Nah hari ini kita mulai dengan judul pentingnya bijak dalam berbicara. Pentingnya bijak dalam berbicara. Nah saudara kalau kita baca di dalam Yakobus ya surat Yakobus itu tiap pasalnya memuat tentang saudara, tolok ukur daripada kedewasaan rohani, saudaraku. Nah kalau kita baca saudara sana ya, sama. Nah salah satu daripada tolok ukur kedewasaan rohani kita, ya itu diukur dari seberapa bijaknya kita dalam berbicara. Nah jadi ada selalu kita mau bertanya begini saudara, ya kepada diri kita sendiri. Apakah dalam berbicara kita memakai perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu ukuran. Ini perkataan. Apakah saya ini mengucapkan kata-kata yang baik? Kadang-kadang kita perlu seseorang untuk coba melihat. Ya, contoh misalnya saya, mungkin kalau saya tanya beberapa teman-teman pengerja, selalu bilang, oh bagus Pak, bagus. Itu nggak objektif. Saya suka tanya kepada istri saya, ya kan dia sangat objektif. Dia nggak ada kepentingan apapun, kepentingannya bagaimana kita hidup bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dia bisa omong, ya kan kamu gini. Nah itu jadi bahan koreksi buat kita, ya kan. Begitu pula dengan saya, ya kan ketika dia ini kan. Jadi harus ditanya, saudaraku. Nah hari ini saudara kita akan bahas, ya kan. Pertanyaannya mengapa kita perlu menjadi bijak dalam berbicara. Ya, yang pertama yang perlu kita tahu adalah gini saudara. Kita perlu bijak dalam berbicara karena perkataan kita ini akan mengarahkan nasib dan masa depan kita. Katakan amin. Perkataan kita ini akan mengarahkan nasib kita baik atau buruk. Ya kan? Masa depan kita baik atau itu dari perkataan. Jadi saudara, jika kita ingin melihat Tuhan mengubah hidup kita. Ya, kalau Tuhan mengubah pasti ke arah yang lebih baik. Maka kita perlu mengubah apa? Perkataan kita. Katakan amin. Nah ini penting. Jadi saudara, pernah gak saudara nanya sama diri sendiri buat pertanyaan. Kemana arah hidup saya? Naik atau turun? Saudaraku, ya. Akan ada di mana saya? Saya akan berada di mana 10 tahun dari hari ini? Maksudnya ada di mana tuh? Apakah saya akan ada dalam posisi yang lebih baik? Ya kan? Dari sisi rohani gimana? 10 tahun ke depan. Makin bertumbuh ke dalam Tuhan. Secara fisik ya kita gak bisa ngomong ya. Kalau fisik kita berharap kita bisa tetap sehat. Dengan cara kita jaga kesehatan kita. Tapi semua itu dimulai daripada hari ini. Kita tanya. Ya saudara. Soal hubungan. Soal keuangan. Saudara. Itu bisa kita lihat dari apa? Dari apa yang suka kita bicarakan. Ya. Lihat apa yang paling sering kita katakan. Selalu saya coba disiplinkan diri saya. Ya, sekarang juga kadang-kadang juga teledor. Ya.
Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Hal itu terjadi. Walaupun itulah kenyataannya. Wah ini nanti nih, misalnya kita lihat hujan, hari gelap. Ini contoh-contoh yang gampang. Lagi gelap. Wah bisa lama. Wah nanti banjir nih. Wah tuh kan kita nggak bisa begini nih. Saya ngerti gak? Walaupun itu faktanya memang akan. Tetapi belajar melatih diri untuk hal yang kecil. Ya kan? Kita bisa mulai. Yang penting kan mau hujan, mau tidak hujan. Pokoknya semua. Ya kan? Kalau ini kehendak Tuhan pasti dibuat lancar. Gitu kan? Gitu. Mungkin saudara sedang kena sakit. Lagi sedang ada tanda gejala-gejala sakit ini nih. Jangan ucap, jangan-jangan di kanker nih. Wah tumor nih. Kalau udah tumor matilah aku nih. Habis lagi gini. Kalau kita tidak ingin itu terjadi, jangan ucapkan. Sebaliknya saudara, ya, ganti perkataan kita dengan mengucapkan, memperkatakan janji firman Tuhan. Saya kasih contoh, ya. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan mengubah nasib kita, hidup kita harus mengubah perkataan kita. Cara kita berbicara, katakan amin. Ya saudara, saya kasih contoh di Markus pasal 5. Ayat 25 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama saudara ayat ini. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun pendarahan. Saudara bayangin saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ini faktanya saudara. Dia bisa omong kan. Saudara duit lah habis. Berobat sana sini. Nggak sembuh-sembuh. Badan sakit. Dia bisa ngomong terus saudara. Semua orang dia cerita. Dia bisa. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Perempuan ini disembuhkan bukan karena dia ngomong apa yang dia tidak ingin terjadi. Terus menerus. Kenyataan, apakah dia senang ada pendarahan? Dia gak mau. Dia mau robahkan keadaan dia kan? Kalau dia mau robah keadaan dia, pendarahan. Ya kan? Dengan jadi disembuhkan sama Tuhan. Ya kan saudara? Caranya dia harus rubah kata-kata. Bagaimana caranya merubah kata-kata? Alkitab katakan, dia rubah apa yang dia dengar. Alkitab katakan apa saudara? Ayat 27 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Katakan amin. Ketika dia ganti kata-kata asal ku jamah saja, dia bisa merubah kata-katanya. Caranya dengan apa saudara? Dia mengubah apa yang dia dengar. Kalau dia berobat ke para tabib, yang dia dengar apa? Tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Aku sudah angkat tangan. Kau juga sudah gak punya duit. Saudara, jadi perkataan perempuan ini mengarahkan langkah hidupnya untuk menerima kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Katakan amin. Saya waktu awal-awal saya ke Palembang atau jadi gembala di Palembang. Saya ini paling sering dengar orang Palembang tuh ngomong mati. Sampai dalam banget ngomongnya. Mati. Begitu. Sampai masuk ke dalam lubuk hatinya. Dia. Kalau ngomong itu. Sering saya nasihati. Apakah yang kamu ingin mati? Tanda kutip. Apa kamu mau hidup? Jangan ucapkan apa yang kamu tidak kehendaki. Dasar firmannya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya kan? Orang yang khawatir pasti mengucapkan terus menerus apa yang dia tidak kehendaki. Betul gak saudara? Kalau kita khawatir akan kekurangan duit, gak punya uang, segala macam nanti terlibat utang. Kalau kita khawatir kita ngomongin terus tentang uang itu saudara. Kalau kita khawatir tentang anak kita. Nanti ada apa-apa, kena apa-apa, segala macam. Nanti kena bahaya segala macam, nanti di orang ini. Kita ngomongin terus itu. Kekhawatiran.
menyebabkan kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tapi Alkitab nasihati kita, saudara, daripada kamu khawatir atau mengucapkan hal yang tidak kamu kehendaki, nyatakanlah apa yang kamu ingini kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya apa? Damai sejahtera. Ya kan? Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Kalau kita omongin terus apa yang tidak kita hendaki, kita perkataan apa yang kita khawatirkan, omongin, ucapan terus apa yang kita, pasti tidak ada damai sejahtera. Yang ada apa saudara? Ya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Hilangnya sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang mengerti katakan amin. Jadi kenapa kita harus belajar untuk berkata bijak? Karena kata-kata kita ini akan mengarahkan kita. Salah satu mantan gubernur yang ingin mencalonkan diri lagi untuk jadi gubernur. Karena perkataannya dia masuk penjara. Betul saudara? Amin. Bukan dia korupsi. Tapi itu kata-katanya aja. Jadi jangan karena kata-kata daripada seseorang yang bukan siapa-siapa. Bahkan udah dikenal. Bisa melanggang terus naik. Saudaraku. Kita kasih contoh yang lebih nampaknya udah gak ada harapan deh. Kalau kita baca dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Di situ ditulis ada 2 orang penyamun. Penyamun itu pencuri, penjahat, ya. Yang satu terus-menerus awalnya mencela, lalu dia menghujat Yesus. Ya, yang satu terus dia menghina Yesus, dan yang lain tadinya dia mencela Yesus, lalu dia sadar, dia bertobat. Lalu dia mengajukan permohonan doa yang berani. Saudara, penjahat yang bertobat ini, dia berkata kepada Yesus, dia ganti kata-katanya dari kata-kata yang menghina Yesus, mencela Yesus, dia ganti dengan kata-kata doa. Saudara, apa kata-katanya? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, setelah dia mendengar perkataan Yesus yang pertama. Apa perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah dia mendengar itu, dia berkata bahwa ada kesempatan, ada pintu kecil untuk bisa menerima yang namanya pengampunan lewat pengakuan. Yang ngerti katakan amin. Lewat perkataan. Lalu perkataan Yesus yang kedua. Apa perkataan Yesus di kayu salib? Saudara tahu apa perkataan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tawaran pengampunan kepada semua orang. Yang menerima pengampunan adalah mereka yang mengucapkan perkataan permohonan. Ya kan? Yesus, ingatlah aku kalau kau datang sebagai raja. Saudara tahu pada waktu dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, penjahat ini saudaraku yang mengganti kata-kata, dia sedang berjalan bersama Yesus di mana? Di Firdaus. Bahkan Abraham, Ishak, Yakub, semua tokoh Alkitab, semuanya kasih salut, kasih hormat. Dia jalan bareng sama Tuhan. Ini penjahat. Sedalam apapun kita sudah jatuh, terpuruk, saya percaya kasih Tuhan masih lebih dalam. Untuk sanggup angkat kita naik. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya kasih. Kata-kata kita. Kalau saudara dan saya memang mau mengubah nasib kita, kita semua bisa salah. Seperti penyamun ini, pencuri ini. Saudara bisa salah, bahkan mati disalib bersama Yesus. Tapi Tuhan berkata, aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kata-kata kita akan menentukan. Makanya kita harus bijak dalam berbicara. Katakan amin. Ya, bijak dalam berbicara. Yang kedua, kenapa kita harus bijak dalam berbicara?
Karena kuasa Allah itu ada di mulut. Ada kuasa dalam mulut. Saudara pernah dengar kata di dalam Alkitab, ya, Amsal 18 ayat 21 katakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan hasilnya. Saudara perhatikan di sini. Ayat daripada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dia menerjemahkannya begini, saudara. Amsal 18 ayat 21. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup kita atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi saudara, yang kedua saya mau katakan begini. Jika kita ingin melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Perhatikan sini saudara. Ya, kita harus mendeklarasikan, mengucapkan ya kepada diri kita nih perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Deklarasikan itu. Saudaraku, ya, apa yang terjadi kalau saudara mendeklarasikan firman? Saya perkatakan saya firman. Ketika saya stres, ketika saya lesu, ketika saya rasa tertekan, saya perkatakan firman. Firmannya apa saudara? Firman yang ditulis oleh Daud. Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Sabtu. Berharaplah kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Berharap pada Dia. Saya perkatakan itu. Katakan amin. Ya, hati yang gembira adalah obat yang hancur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perkatakan itu saudaraku. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Katakan amin. Kalau Allah ada di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ngerti katakan amin. Waktu saudara mendeklarasikan firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat saya. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Waktu saudara perkatakan janji-janji firman Tuhan ini. Dalam doa-doa saudara. Dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi? Mazmur 103 ayat 20 dia berkata begini. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawannya perkasa. Yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ketika kita menyuarakan firman, ayat ini menuliskan begini, maka Tuhan akan perintahkan malaikat untuk melaksanakannya. Karena malaikat ditugaskan untuk melayani kita. Ya, kalau saudara mau bikin sibuk malaikat untuk kerja bagi saudara, harus banyak perkataan firman. Bukan sungut-sungut. Bukan keluh kesah, bukan kata-kata yang negatif, bukan kata-kata kotor, kata-kata busuk yang membusukkan karakter orang, bukan itu. Katakan amin saudaraku. Ya, bukan keluh kesah, tapi saya katakan firman. Ada kuasa Allah dalam mulut kita. Ya, yang percaya katakan amin. Ada kuasa Allah, ya kan, pada mulut kita. Yesaya 44 ayat 26 katakan begini. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan apa? Melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Jadi Tuhan sendiri akan menguatkan perkataan siapa? Hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Orang-orang yang mendeklarasikan. Yang mengucapkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia akan melaksanakan keputusan yang diberitakan itu. Ya saudara. Yesus sendiri dia berkata kepada para muridnya. Di dalam Lukas 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu apa? Kata-kata hikmat. Tuhan taruh. Ya kata-kata. Sehingga kamu tidak dapat apa? Ditentang. Atau dibantah lawan-lawan. Saya tulis begini saudara. Tidak ada satupun kekuatan iblis. Dan roh-roh jahat manapun. Yang dapat menghentikan perkataan kita. Kalau kita mengucapkan daripada firman Tuhan. Karena Tuhan akan menguatkannya itu.
Saudara, dia berikan kuasa itu dalam perkataan kita. Ya, saudara, ya, dia kuatkan. Lalu dia gerakan pasukan malaikatnya untuk melayani kita, untuk melaksanakan apa yang kita ucapkan itu. Jadi saudara, saya ingin beritahu begini saudara ya. Ketika Tuhan berjanji kepada para murid, ketika Tuhan berjanji kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Waktu Tuhan berkata aku akan berikan kuasa, kuasa itu ditaruhnya di mana? Di mulut kita. Katakan amin. Di mulut kita. Saya kasih bukti saudara untuk poin ini. Kenapa kok perlu deklarasi firman? Hari Minggu kita bahas tentang kejatuhan, kehancuran daripada Simon Petrus. Tapi saudara tahu tidak? Ketika Simon Petrus mengalami perjumpaan lagi, sekali lagi dengan Yesus. Lalu dia mendapatkan saudaraku pengutusan. Apa yang terjadi? Dia dengar, aku butuh kuasa di tempat yang tinggi. Kalau Tuhan berikan kuasa, pasti Tuhan akan memberikan kuasa itu di mana? Mulutnya. Karena kalau Tuhan mengubah hidup seseorang, dia ubah perkataannya dulu. Yang ngerti katakan amin. Cara dia berbicara. Cara dia berbicara. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para murid. Salah satu kepada Petrus. Mereka mulai mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Selesai daripada itu, Petrus berbicara di hadapan ribuan orang. Karena perkataannya ada kuasa, 3.000 orang bertobat, menjadi percaya Yesus dan dibaptis selam. Saya bayangin ini hal luar biasa. Waktu dia jalan saudaraku, hendak pergi kemana? Ke Bait Allah. Ada seorang pengemis lumpuh, minta sedekah sama Petrus. Petrus berkata, ya kan? Lihat padaku ini, lihat aku. Emas perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, kamu bangkit dan berjalan. Apa yang terjadi saudara? Karena ada kuasa dan perkataannya. Maka orang lumpuh berjalan. Tuhan bilang, aku akan menguatkan perkataanmu. Aku akan memberikan kata-kata hikmat dalam mulutmu. Saudara lihat sini, ketika Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah lahir baru. Saudara, dia berbicara di hadapan pengadilan mahkamah agama. Di hadapan para imam besar. Alkitab katakan, semua ahli Taurat, para imam besar, mereka semuanya kagum, heran betapa cerdasnya daripada kata-kata yang diucapkan oleh Petrus dan Yohanes. Padahal mereka tahu Petrus dan Yohanes orang biasa. Ketika Tuhan janji untuk taruh kata-kata, berikan kuasa, dia berikan kuasa di mana? Oleh karena itu kenapa kita harus berbicara dengan apa? Bijaksana. Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang komentar. Ini harus latihan. Ini harus latihan, saudara. Tidak bisa. Pertumbuhan kedewasaan kita. Seberapa besar, saudara, ya kan? Berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Saudara, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, pengaruh apapun itu. Ya kan, tergantung daripada seberapa besar, ya kan, disiplin kita dalam berbicara. Apa kita bijak dalam berkata-kata? Atau kata-kata kosong yang keluar dari mulut kita yang setiap hari. Kenapa kita harus berkata bijak? Saudaraku, yang ketiga, karena Tuhan mau pakai saudara dan saya, ya, untuk hidup kita. Bisa apa? Memuliakan Tuhan. Jadi jika kita ingin memuliakan Tuhan, saya tulis nih, kita harus berani mengambil peran sebagai seorang apa? Penjaga. Saudara, kita harus ambil peran seorang penjaga. Maksudnya apa di sini? Saya ingin ajak ibu bapak baca Amsal 10 ayat 21. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi.
Jadi bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Kenapa saudara? Karena kata-kata yang keluar kata-kata yang baik. Di mana orang yang mendengarkan, ya kan, beroleh kasih karunia. Katakan amin. Bibir orang benar selalu membawa orang itu semakin dekat ke Tuhan. Bukan untuk membawa dia dekat sama diri dia, lalu jauh dari Tuhan. Saudaraku, dia akan membesarkan. Nah, kembali lagi saudara, saya mau bicara ini tentang memuliakan Tuhan. Tujuan hidup orang Kristen adalah apa? Memuliakan Tuhan. Ya kita udah tahu ya kan? Memuliakan Tuhan itu artinya apa saudara? Kita ingin membuat Tuhan dikagumi. Amin. Memuliakan Tuhan artinya apa? Kita ingin membuat Tuhan dikagumi, dihormati, disegani oleh semua orang. Maksudnya Tuhan dikagumi, dihormati, disegani oleh semua orang. Artinya apa? Semua orang bisa mengagumi gereja. Para pemimpinnya, para hamba-hambanya. Ya saudara, para jemaatnya. Itu dunia bisa kagumi, hormati dan segani. Itu tujuannya. Nah, kita memuliakan Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan cara kita mengambil apa saudara? Peran. Sebagai apa? Penjaga. Bagi siapa? Bagi keluarga kita. Dan juga penjaga bagi siapa? Saudara-saudara kita. Apa maksudnya jadi penjaga? Menjadi penjaga itu artinya apa saudara? Saudara bukan cuma bisa mendoakannya. Kalau saudara sering mendoakan keluarga dan saudara-saudara kita, pasti akan muncul apa saudara? Kasih. Kasih yang tulus. Pasti tidak menghendaki keluarganya atau saudaranya, sahabatnya itu menjadi celaka. Apalagi terbuang, saudara. Nah inilah yang ditugaskan, inilah yang Tuhan bicara kepada siapa? Kepada Nabi Yeskel. Mungkin ayat ini pernah saudara dengar, tapi kita lupa. Saudara, tugas sebagai penjaga ini kadang-kadang gak enak. Jujur gak enak saudara. Karena tugas sebagai penjaga itu kita mengingatkan dan menunjukkan ini loh salah kamu. Kita harus berani koreksi. Ini jalan yang seharusnya kamu jalani. Ini loh cara hidup kamu yang sebenarnya. Itu gak enak. Biasa kalau kita tunjukin salah orang. Lalu kita koreksi dan kasih nasihat. Orang itu teman saudara, keluarga belum tentu terima kasih. Padahal itu menyelamatkan nyawa dia. Yang ada malah diserang balik. Udah kayak bener aja. Makanya menjadi penjaga itu perlu dikuasai oleh kasih. Kita tidak bisa, saudara, bicara soal kebenaran tanpa kasih. Itu jadi penghakiman yang tidak membawa pada pertobatan. Tapi ngomong kasih, tidak ada kebenarannya, itu cuma itu sanjungan mulut manis. Saudaraku, saudara dan saya, kenapa kita harus bijak dalam berbicara? Karena kita ditugaskan sebagai penjaga. Kita baca ayatnya. Yeskel 3 ayat 17 sampai 21. Kita baca sama-sama, ini ayatnya saudara. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nih, saudara, apa tugasnya? Kita lihat ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Wah ini berat. Kita harus jadi penjaga untuk anak kita. Kita lihat anak kita nih salah. Kita harus tunjukin kamu salah nak. Dengan kasih ya. Kamu salah ini. Jangan teruskan. Kamu harus lakukan A, B, C, D. Ini loh. Ini loh. Kalau enggak, dia nggak mau dengar apa yang kita koreksi, pastikan dia tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi kalau kita diam, kita biarkan anak kita. Dengar baik saudaraku. Kalau anak kita ada apa-apa, kenapa apa? Hati dan pesannya.
Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Gitu juga dengan istri. Kita diam, kita bungkam, kita biarin. Kalau aku ngomong nanti aku nasihati, kaget dia marah. Habis aku nanti ini dan lain sebagainya. Kita harus ambil resiko untuk jadi penjaga. Katakan amin saudara. Ini tugas yang berat. Tetapi kalau saudara taati ini, saudara akan diberkati Tuhan. Resikonya ada. Tapi sepanjang tujuannya daripada koreksi ini membawa kepada pertobatan dan keselamatan. Bukan untuk membuat dia dia dipermalukan dan lain sebagainya. Bukan. Atau untuk supaya ini orang langsung bicara. Kita lihat lagi saudara. Ayat 19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, ia tidak berbalik dari kejahatannya. Malah dia serang balik saudara. Dia bikin hoak yang kemana-mana dan lain sebagainya. Untuk hantam saudara yang menasehati, yang memberitahu, mengoreksi. Dengar baik. Saudara, apa yang terjadi di sini? Ya kan? Dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam apa? Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa kita, kok. Saya bisa katakan amin. Makanya Tuhan bilang, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi kalau orang yang tidak takut kehilangan nyawa, karena aku kata Tuhan, karena mau lakukan perintahku, justru dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Ini yang kita harus doakan, biar Tuhan berikan keberanian dan kasih untuk menyatakan kebenaran dan kasih. Amin saudaraku, ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit. Kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Saudara, ini waktunya. Bagikan dengan kasih. Sambil nangis kalau bisa. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali ke Tuhan, aku akan terus nangis untuk kamu. Sampai kamu kembali ke Tuhan. Ayat 20 kita baca sama-sama sampai 21. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Maksudnya dia orang benar, sudah diselamatkan nih. Tapi dia melakukan yang namanya, dia berbalik dari kebenarannya, dia berbuat jahat. Hidup dengan hidup yang lama. Hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Dia berlaku curang. Ini, kasus ini. Dia katakan apa? Aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Dia taruh batu sandungan. Ada kadang-kadang ada aja saudara. Saudara, keadaan-keadaan yang membuat kita yang orang benar. Yang kita nyimpen dosa. Terus berbuat dosa. Masih belum ketahuan kok. Biasanya tuh ada kejadian apa aja. Saya bukan mau menghakimi batu sandungan. Entah masalah keuangan, masalah penyakit, masalah apa aja. Untuk kita coba berhenti. Koreksi diri, ada apa Tuhan? Tuhan mau apa? Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, udah ngerti kan? Aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Karena kita nggak peringatkan dia, saudara, lalu dia kena sesuatu. Ya, terus apa lagi? Ia akan mati dalam dosanya. Dan apa saudara baca keras? Perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya dulu pernah kerjakan. Tidak akan diingat-ingat. Jadi seperti kayak apa namanya? Panas setahun, dihapus hujan sehari. Kalau udah ketahuan, udah jatuh. Dah, selesai. Saudara, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa. Dan memang tidak berbuat dosa. Ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Katakan amin. Jadi mungkin besok kita akan bahas bagaimana caranya. Ya, menjadi bijak dalam berbicara. Hari ini kita mau renungkan dulu saudara 3 hal. Kenapa kita harus bijak dalam bicara? Karena perkataan kita akan menentukan apa? Nasib dan masa depan kita. Yang kedua, perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata negatif,
kata-kata jahat, dan lain sebagainya. Maka kuasa gelap akan bekerja menghancurkan hidup kita. Karena mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkan, dia akan makan hasilnya. Tapi kalau kita suka mendeklarasikan firman Tuhan, suka memperkatakan apa yang merupakan janji Tuhan buat hidup kita, maka saudara akan melihat hidup yang diubahkan, hidup yang diberkati secara berlimpah-limpah. Katakan amin saudara. Ya, kenapa kita harus penting bijak dalam berbicara? Karena kita ini, hidup kita ingin memuliakan Tuhan. Katakan amin. Lewat perkataan kita, orang-orang memuliakan Tuhan. Menghormati Tuhan. Katakan amin. Caranya bagaimana? Kita harus jadi penjaga. Doakan, nasihati, khotbahkan. Kalau bisa tegur yang keras. Nangisi supaya ada pertobatan. Kalau ini ada, saya percaya saudara akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Sebab itu ku memuji. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus, saudara. Kau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, engkau Allahku, mulutku pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Bapa, kami berdoa, kami mohon Tuhan, beri kami semua kemampuan untuk bijak dalam berkata-kata. Kami bertobat, ya Tuhan, ya dari perkataan kotor yang keluar dari mulut, perkataan busuk yang membusukkan hidup kami, di orang lain, keadaan yang membusukkan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kata-kata negatif, sungut-sungut, perkataan tidak baik. Kami mau cabut dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kemampuan untuk bisa menggunakan perkataan yang baik. Ya Tuhan, supaya orang yang mendengar bisa memperoleh kasih karunia, mendapatkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, yang jatuh ya Tuhan Kau angkat kembali untuk bangkit dan menjadi terang. Tuhan, aku berdoa sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darah-Mu. Kau jamah setiap hati kami. Ya Tuhan, Engkau perbaharui hati kami. Supaya apa yang keluar ya Tuhan dari mulut kami. Sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia. Beri kami hati yang mulia. Karena kami tahu apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Oleh karena itu ubah hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami setiap hari. Hati kami baik, hati kami benar, hati kami mulia. Sehingga ada kata-kata yang baik, benar dan mulia. Terima kasih. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Kau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.